Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman bersama saya Ubay di channel Ubay Obey. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing lagi tentang lanjutan dari video yang sebelumnya ya, dimana kemarin saya unboxing dan mengetes panel surya akan saya gunakan untuk menghidupkan server dari solar panel 60 watt peak. Nah, nanti saya akan jelaskan ada apa saja untuk bebannya supaya teman-teman ada gambaran dari 60 watt peak itu saya pergunakan apa saja dari perangkat-perangkat yang saya gunakan gitu. Oke, langsung aja ya. Kita mulai dari solar panelnya dulu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, solar panelnya yaitu 60 watt peak. Untuk saat ini kasih 60 watt peak satu lembar atau satu kotak ya. Teman-teman, sekarang kita bahas satu persatu. Seperti yang tadi udah dijelaskan bahwa solar panel 60 watt peak masuk ke sini ya, solar controller seperti yang video sebelumnya, dimana kemarin saya masih menggunakan power supply yang ini. Nah, power supply-nya sudah saya taruh dalam, jadi satu kotak dalam box ini. Di sini saya beri dioda, yaitu di sini ada tiga buah dioda, dimana yang dua di sini saya paralel. Ini arah yang dari power supply, jadi dari panel surya kutub positifnya masuk ke dioda dulu, baru ke SCC seperti itu. Jadi kenapa saya beri dioda, karena di sini saya masih menggunakan bantuan power supply seperti ini. Power supply ini 10 ampere kapasitasnya, dan ini buat cadangan atau buat bantuan ya teman, untuk ketika matahari itu tidak terik dan baterai itu sudah mau ngedrop seperti itu. Misal pada malam hari, nanti tengah malam pasti baterainya bisa jadi sudah mau hampir habis, katakanlah di 11 volt ke bawah gitu. Jadi saya bantu pakai ini. Karena kenapa begitu? Karena mengingat dari daya solar panelnya hanya 60 WP, itu sebenarnya sudah ngepas ya teman, buat ngidupin perangkat-perangkat yang ada di sini. Jadi strumnya itu sebenarnya sangat ngepres ke perangkat-perangkat yang ada semua ini, belum lagi untuk mengecas baterai seperti itu. Cuman di sini 60 WP dengan beban yang saya pakai seperti ini, ada ZTE ya 12 volt satu buah, dan ada lagi di luar sana 30 meteran injektor diinjek PoE. Nah, untuk 12 voltnya ada 2, dan untuk 24 voltnya ada 2, dan untuk 5 voltnya ada 5, dan ada lagi CCTV 5 buah ini kan. Ada kamera CCTV 5 buah beserta DVR-nya. Kurang lebih seperti itu aja yang ikut dari solar panel. Jadi dari solar panel masuk ke sini, dari sini turun ke aki. Nah, untuk akinya teman, di sini saya sudah tambah akinya, sudah upgrade. Di sini saya pakai aki bekas. Ini saya beli bekas kemarin, ini bekasnya truk kalau nggak salah ya, ukuran 60 ampere. Dan ini yang kemarin yang saya beli baru 10 amperan 2 buah. Saya paralel kurang lebih 60 sama 20, kurang lebih 80 ampere. Dicas dengan solar panel 60 WP sekaligus dibebani beberapa perangkat seperti ini. Ada kipas lagi satu. Kurang lebih itu aja bebannya atau loadnya. Saat ini matahari lumayan terik ya teman, ya lumayan lah gitu. Nah seperti itu. Ntar saya terangin dulu seperti kondisi aslinya.
Ya kurang lebih seperti itulah terik matahari saat ini. Nah, untuk sekarang jam berapa ya? Jam 9 teman. Sekarang jam 9.48 dengan baterai saat ini 13,1 volt. Artinya baterai ini jika matahari itu sangat terik atau cukup terik teman, untuk menghidupkan perangkat tadi yang sudah saya sebutkan tadi, itu sebenarnya sudah sangat cukup. Sebenarnya bukan sangat cukup ya, tapi ngepres gitu, ngepres. Kalau mataharinya terik gitu masih cukup buat ngidupin perangkat yang tadi, dan sisanya yang sedikit banget itu buat ngecas aki. Mungkin ya sekitar sisanya itu sekitar 10%-an lah buat yang ke aki gitu. Lebih apa ya, lebih setrumnya itu disalurkan ke aki buat ngecas aki. Nah, ini mataharinya berkurang tuh, berkurang, jadi turun dia 12,9. sebentar lagi dia naik lagi gitu. Nah, seperti itu teman ya. Jadi sangat ngepres teman. Untuk ngecasnya itu aja gimana ya, ya katakanlah 10%-an atau bahkan 5%-an dari daya solar panelnya, karena mengingat ini server running 24 jam. Jadi itulah saya masih menggunakan ini power supply buat jaga-jaga ketika baterai nanti sudah drop, karena matahari tiap hari itu nggak selalu terik, kadang aja mendung. Nah, kalau sudah mendung maka suplai dari panel surya itu kurang, makanya diambilkan dari aki. Misal siang hari sudah mendung, jadi dari siang hari baterai sudah dipakai, dan nanti pada malam hari maka baterainya nggak akan cukup seperti itu. Makanya saya sediakan power supply seperti ini, kecuali kalau panel suryanya itu minimal 200 WP ke atas gitu ya, mungkin sudah bisa lepas dari power supply ini. Jadi sudah tanpa power supply ini sudah cukup. Nah, meskipun saya sudah paralel 80 ampere, untuk ini belum saya ikutkan ke aki karena saya belum punya modul step up buat ngangkat beban ini. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, untuk kebutuhan yang saya sebutkan tadi, ada ini dua, ini 5 voltnya ada 5, CCTV ada 5, ada kipas 1, itu sudah sangat ngepres. Apalagi ditambah ini gitu, malah tekor nanti. Jadi supply dari panel suryanya kalau ditambah ini kurang gitu, jadi tidak balance, lebih besar beban daripada supply-nya, seperti itu teman. Maka yang ada akinya tekor pelan-pelan gitu. Kecuali panel suryanya sudah 200 WP lah gitu, mungkin bisa ini ikut sekalian ke panel surya tanpa PLN lagi. Nah, di sini ada CPE 220 masih ikut PLN. Nah, ini jika kondisi mataharinya full terik gitu, bagus gitulah untuk panel surya. Jadi dia naik 13,1. Kalau mataharinya turun, dia turun. Nah, seperti itu. Tapi setidaknya aki itu tidak tekor seperti itu. Meskipun dia keisi, katakanlah di jalan setengah ampere atau berapa ampere, yang penting aki tidak tekor. Jadi artinya power dari panel surya 60 WP itu sangat ngepres ke kebutuhan ini. Nah, lihat tadi ada bayangan yang jelas itu ya, artinya mataharinya terik. Nah, sekarang mataharinya sudah berkurang. Nah, dia panas lagi, sekarang di 12,8. nah, naik dia 12,9. Oke teman, sekarang saya akan perlihatkan ini yang dari power supply buat ngidupin power supply. Oke, power supply-nya sudah saya pasang dari PLN. Dia ngecas, power supply-nya hidup. Ini voltase PLN, voltase cas di 14,4. Ini yang output dari SCC.
di sini naik 13,4. Kalau posisi seperti ini, supply dari server ini itu digabung menjadi dua. Seperti ini tadi. Ini yang dari power supply dan yang satunya lagi yang ini. Nah, itu dari solar panel. Masuk ke sini digabung jadi satu, sama-sama mensuplai server ini. Juga sama-sama ngecas aki. Oke, ini saya cabut. Oke, power supply mati. Dia tetap di 13 volt. Dengan cuaca atau mataharinya itu kadang redup, kadang terang. Untuk sentralnya ini sudah saya upgrade dari kabel-kabel ini, langsung saya solder ke belakang tanpa lewat ini, tanpa di skrup ya, tanpa dijepit. Langsung saya solder ke belakang supaya lebih kuat. Jadi kemarin itu ada yang longgar gitu, terus mati gitu alatnya. Nah, di sini langsung saya solder. Jadi lebih aman. Di sini saya hanya pakai dua modul step up dan modul step down. Ini yang buat HTB dan yang belakang ini buat mikrotik yang ini, dua ini 24 volt. Seperti itu. Nah, untuk terminal blocksnya ini buat cadangan nanti kalau mau nambah bisa langsung di skrup atau langsung solder seperti itu. Oke teman, di sini saya sudah siapkan multitester. Saya akan mengetes ampere daripada supply dari panel surya yang masuk ke SCC ini. Saya akan lepas dari sini, masuk ke sini dulu ya, buat kita ukur dia jalan di berapa ampere dengan matahari yang terik. Oke teman, sekarang sudah saya rakit buat pengujian atau pengukuran ampere dari panel surya. Sini positif yang output dari dioda ataupun output dari panel surya masuk ke sini dan ke ini, dia ngecas. Sekarang jalan di 2 sampai 4, naik turun karena mataharinya mendung. Dia terus berubah-ubah sesuai kondisi cahaya matahari. Nah, dia terus naik maksimal berapa ini ya, di 3 kayaknya, 3 ampere. Sekarang mataharinya sudah terik banget lagi, nambah tuh. Nah, garis-garisnya jelas, artinya sangat bagus triknya. Sekarang di 3,10, 3,14. Oke, mungkin di 3,14 ya teman, triknya itu karena sekarang masih jam 10 pagi. Nggak tahu nanti mungkin jam 12 terik-teriknya itu mungkin bisa lebih tinggi lagi. Maksimal output dari solar panelnya itu hanya 3 ampere karena mengingat hanya 60 WP. Lumayan lah buat menghemat listrik seharian ini. Ini udah running beberapa hari dari sejak saya unboxing video kemarin itu. Hanya saja dari kemarin saya ngetes atau katakanlah di dalam proses uji coba, namun baru kali ini sudah saya rasa udah enak lah gitu. Nah, mataharinya sangat bagus, jalan di 3 ampere. Kita lihat di luar sana, sudah di 4 tuh. Mataharinya terik di luar ya, sangat-sangat terik, bagus, bayangannya jelas gitu. Oh ya teman, kabel yang dari panel surya yang masuk ke SCC ini belum saya jelaskan ya. Jadi dari panel surya yang menuju ke SCC ini saya menggunakan kabel sentral namanya. Kalau di sini saya pakai ukuran 2,5 mm. Oke, sekarang kita akan lihat ke atas keluar solar panelnya seperti apa pemasangannya. Nah, solar panelnya ada di sana teman. Nah, ada di atas sana. Nah, seperti itu, di tengah-tengah burung itu ya. Di tengah-tengah sangkar burung. Nah, sebenarnya di sini nih kurang bagus kalau sore hari karena di sana, dari arah barat sana sudah ketutup
oleh genteng ini. Tapi tidak masalah lah, toh pada sore hari itu sudah nggak maksimal daya yang dihasilkan. Sementara masih taruh di sini, saya beri bata itu di bawahnya. Nah, tepat di bawah solar panel saya beri rongga, jadi dia tidak benar-benar nempel ke atapnya. Saya beri rongga. Nah, itu dia teman, sudah saya sharing atau sudah saya ulas atau sudah saya bahas semuanya, dari panel surya hingga ke baterai, hingga ke beban. Dan ini sudah running beberapa hari. Jika teman-teman ada saran atau ada kritikan daripada video ini, silakan tulis saja di kolom komentar, gak usah sungkan-sungkan. Saya juga butuh masukan dari teman-teman, butuh bantuan, karena saya masih pemula juga, perlu banyak belajar juga ya teman ya. Oke, mungkin segitu aja video pada kesempatan kali ini. Yang kurang berkenan ya mohon maaf. Oke, ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.